Shalom adik-adik. Shalom tante-tante. Iya, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Maka tante juga berharap adik-adik semua yang di rumah tetap sehat, semangat. Oke, adik-adik coba sekarang adik-adik berdiri yuk. Kita mulai dulu ibadah kita. Berdiri, katakan kepada kakaknya, kepada siapapun yang di sampingnya, sama-sama kita puji Tuhan. Katakan, hello, halo, oh. Selamat pagi Bapak, selamat
Tuhan. Hadirlah Engkau Yesus bersama kami di rumah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, dipersilakan berdiri lagi yuk. Semangat lagi. Tante-tante masih semangat gak? Semangat. Ibu Dewi masih semangat? Oh iya semangat. Yuk kita tetap semangat dulu yuk. Bisa gak? Bisa. Bisa. Adik-adik di rumah bisa gak? Bisa. Iya. Coba nanti tante bilang tepuk semangat. Adik-adik jawab semangat ya. Oke? Oke. Tepuk semangat. 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 Masih kurang lompat tante adik-adiknya. Masih duduk mereka. Coba adik-adik berdiri yuk. Berdiri yuk. Ayo. Sekali lagi tante aja. Tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. 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 Iya, anak-anak harus semangat melalui Tuhan. Jangan mau malas-malasan ketika iblis bisikkan, udah kamu duduk aja, gak usah ikutin gerakan tantenya. Seharusnya adik-adik katakan tidak. Oke, kita nyanyikan lagu Saat Iblis Menggodaku. Nah, jadi sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saatnya kami memberikan sedikit berkat yang Tuhan berikan. Berkati layannya Tuhan, biarlah bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang siapkan persembahannya. Kita sama-sama berikan persembahan dengan menyanyikan lagu Senang-senang memuji Tuhan.
Tuhan. Adik-adik coba duduk yang manis dulu, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama mendengarkan cerita nanti yang diceritakan oleh tante sekolah itu dari GMI Bukit Sion. Tetapi sebelumnya adik-adik kita bernyanyi satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Sikap doa yang baik ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sama-sama kita nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Masing-masing duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami masih boleh ada pada saat ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami mau beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Karena kami tahu dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar dan juga yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, shalom. Iya, terima kasih. Hari ini Tante Purba mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Tante mau tanya dulu sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik mengalami kesulitan? Apa maksudnya Tante? Pernah nggak adik-adik mengalami kesusahan? Contohnya begini, adik-adik ada temannya suka jahatin, suka marah-marah, terus suka mukulin malah. Padahal adik-adik tidak punya kesalahan apapun. Pasti sedih ya? Nah, hari ini juga kita mau cerita, ada 2 orang rasulnya Tuhan mengalami hal seperti itu. Mereka dianiaya, mereka disiksa, bahkan mereka dicambuk loh adik-adik. Apa yang mereka lakukan ya? Siapa ya mereka? Dan apa yang mereka kerjakan? Yuk adik-adik kita tonton video berikut ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan.
Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik, kita sudah saksikan tadi videonya bersama ya. Siapa ya yang di penjara tadi? Pak Paulus sama Pak Silas. Apa yang rupanya mereka kerjakan, Tante? Sampai mereka bisa di penjara. Iya, rupanya pada suatu waktu mereka pergi ke suatu tempat sembahyangnya orang Yahudi. Di sana mereka bertemu dengan seorang perempuan yang dirasuki apa? Roh jahat. Nah, perempuan tadi memiliki majikan juga. Dan
perempuan tadi rupanya bisa meramal. Dari hasil ramalannya lah majikannya memperoleh penghasilan atau uang. Nah, pada saat Pak Paulus sama Pak Silas memberitakan Injil di daerah itu, di daerah Filipi, ternyata perempuan ini mengikuti mereka terus sambil teriak-teriak. Hari itu diikutin, besok diikutin lagi. Rupanya adik-adik, beberapa hari perempuan ini selalu mengikuti Pak Paulus sama Pak Silas. Dan apa yang terjadi? Pak Paulus merasa terganggu dan hilang kesabarannya. Terus Pak Paulus menoleh ke perempuan itu, dia bilang, "Hei, roh jahat dalam nama Yesus keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga roh jahat itu keluar dari tubuh perempuan tadi. Ada yang marah adik-adik. Siapa? Majikan perempuan tadi. Kenapa? Karena sudah hilang penghasilannya dari si perempuan yang bisa meramal tadi. Mereka sangat marah adik-adik. Mereka tangkap Pak Paulus, mereka tangkap Pak Silas, diseret mereka. Wah, adik-adik tahu nggak diseret? Mungkin kena badannya, kena aspal, kena batu-batu. Dan tidak sampai di situ, Pak Paulus sama Pak Silas dibawa ke pasar adik-adik. Majikan itu bilang sama orang banyak, "Hei orang-orang, lihat yang dua orang ini. Mereka buat kekacauan di daerah kita. Mereka mau mengubah adat istiadat kita," katanya. Padahal Pak Paulus, adik-adik sama Pak Silas tidak lakukan sedikit pun kekacauan di sana. Kemudian baju mereka disobek, dibuka. Habis dibuka bajunya adik-adik, Pak Paulus dicambukin sama Pak Silas, dicambuk. Ini badannya sakit sekali adik-adik. Sakit sekali. Habis itu belum selesai. Mereka dibawa ke pembesar-pembesar kota, pembesar-pembesar Romawi. Apa yang dilakukan mereka, Tante? Pak Paulus sama Pak Silas dibawa ke penjara tanpa diadili. Tidak adil kan adik-adik? Tapi mereka lakukan itu kepada Pak Paulus sama Pak Silas. Sampai di sana, kepala penjara dipesankan, jangan sampai Pak Paulus sama Pak Silas lepas. Jadi bagaimana, Tante? Mereka harus dijaga sangat ketat. Bagaimana caranya? Tahu nggak adik-adik? Tangannya Pak Paulus sama Pak Silas, kakinya diborgol pakai rantai besi. Dipasung kakinya adik-adik. Tahu nggak dipasung? Dipasung itu ada balok kayu, ada bolongannya, dimasukinlah kakinya, terus diikat lagi pakai besi. Mereka nggak bisa kemana-mana. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Apa mereka marah sama Tuhan? Tidak. Mereka mengeluh sama Tuhan? Tidak. Tengah malam, adik-adik, mereka berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya berdoa, mereka memuji Tuhan adik-adik. Memuji Tuhan nggak pelan-pelan suaranya, nggak bisik-bisik. Dengan suara kencang mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan tahanan-tahanan lain juga mendengar mereka memuji Tuhan. Bukan hanya mendengar adik-adik, mereka juga ikut memuji Tuhan, memuji Tuhan. Coba adik bayangkan, satu penjara tahanan itu memuji Tuhan di tengah malam. Adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba gempa bumi terjadi sangat hebat, sangat dahsyat. Adik-adik pernah mengalami gempa bumi? Ada goyang-goyang begini. Oh, ini bukan itu yang terjadi pada saat itu adik-adik. Pada saat itu yang terjadi, pintu-pintu penjara semua terbuka. Tangan-tangan Pak Paulus, Pak Silas, kaki mereka yang diborgol tadi terlepas semua. Bukan hanya mereka, tahanan-tahanan itu pun semua terlepas. Semuanya bebas. Siapa yang melakukan adik-adik? Tuhan. Tiba-tiba terbangunlah kepala penjara itu. Apa yang terjadi? Dia berpikir. Dia lihat semua pintu penjara sudah terbuka. Apa ini? Akhirnya dia mulai ketakutan. Dia berpikir semua tahanan sudah pada kabur. Dia ambillah pedangnya. Oh, saya mati saja. Kata Pak Paulus, jangan celakakan dirimu. Kami di sini. Tidak ada kami melarikan diri satupun. Pak kepala penjara mendengar dan dia ambil lampu karena tadi di sana gelap, di penjara itu gelap dan pengap. Dia ambillah lampu dan masuk ke dalam. Dia lihat semua tahanan tidak ada yang kabur.
dia mulai gemetar adik-adik. Siapa yang gemetar? Pak kepala penjara. Gemetar, dia tersungkur di hadapan Paulus sama Silas. Dia bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Pak Paulus katakan, percaya kepada Yesus. Engkau harus percaya kepada Yesus. Engkau akan selamat. Coba diulang. Percaya kepada Yesus, engkau selamat. Dan bukan hanya itu dikatakan, seisi rumahmu akan selamat. Wah, luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Kepala Penjara? Dia melihat ada sesuatu yang terjadi malam itu. Ada mujizat, karena apa? Karena Tuhan. Makanya dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Dan mereka bawalah, Pak Kepala Penjara bawa Pak Paulus sama Pak Silas keluar dari penjara. Diobatin luka-lukanya tadi. Kemudian dibasuh. Yang luka-luka tadi diobatin sama Pak Kepala Penjara. Pak Paulus sampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampaikan Injil sama Pak Kepala Penjara sama seisi rumahnya. Adik-adik tahu, malam itu Pak Kepala Penjara sama seisi rumahnya bertobat. Mengenal Tuhan. Selamat. Karena apa? Karena ada doa, puasa, dan ada di situ pertobatan. Ya, hebat sekali adik-adik. Coba tengah malam, coba dibayangkan ada puji-pujian, penyembahan. Malam itu ada pertobatan. Malam itu adik-adik dibaptis semuanya seisi rumah itu. Mereka sukacita sekali. Pak Paulus sama Pak Silas diajak mereka ke rumahnya dan mereka makan bersama. Ada sukacita yang mereka rasakan di dalam Tuhan. Jadi apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita adik-adik hari ini? Sesulit apapun situasi kita, ada teman kita yang menjahatin kita, ada teman kita yang suka mukulin kita padahal kita nggak melakukan kesalahan apapun. Walaupun hati kita sedih, kita bilang, Tuhan, aku mau berdoa, aku mau memuji Tuhan saja, karena aku tahu Tuhan pasti menolongku. Jadi adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Sekarang coba kita buka Alkitabnya. Semua buka Alkitab dari Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan meluputkan mereka dari segala kesesakannya. Coba sekali lagi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan meluputkan mereka dari segala kesesakannya. Coba adik-adik ganti, orang-orang benar itu jadi anak-anak sekolah minggu. Apabila anak sekolah minggu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan meluputkan mereka dari segala kesesakannya. Inilah cerita firman Tuhan hari ini. Semuanya kita akan diberkati Tuhan dan kita akan memberkati orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami sampaikan Tuhan dalam segala keterbatasan kami dalam menyampaikan. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, anak-anak yang boleh mendengar, semua yang boleh mendengar akan terberkati hari ini. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami, supaya kami dalam segala situasi hidup kami, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Karena di sana ada pertolongan, di sana ada kekuatan, di sana ada sukacita, di sana ada mujizat. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita, adik-adik berdiri kembali. Kita bernyanyi satu lagu, katakan, oh sukacita. Berdiri semuanya ya. Dan memuji Tuhan. Dia
boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Bapa supaya kami boleh menjadi pelaku firman yang setia, dan di dalam hidup kami tetap memuji Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab kami tahu Tuhan, lewat doa dan pujian ada sukacita, ada kekuatan, ada mujizat. Nah, doa kami Bapa dalam nama Yesus kami